Nah oke, dan ini untuk si crankcase PCX orinya sudah saya lepas ya. Nah ini sudah saya lepas. Jadi kalian harus lepas semuanya. Kalau bagian CVT itu mungkin di bagian as puli belakangnya saja. Nah oke, akan saya bandingkan. Nah ini punya Vario 150 dan ini punya PCX lokal. Oke, mungkin nanti kita akan pergi ke tukang bubut ya. Dan sorry juga untuk pas proses pembongkarannya tidak saya videoin ya. Nah oke, jadi sebelum saya pergi ke tukang bubut, jadi saya mau jelasin dulu ya sedikit. Nah jadi ini tuh perbedaannya untuk lubang buat si as paha remnya. Nah dan kalau yang PCX lokal kan nggak ada lubangnya ya. Dan terus juga untuk diameter si punya Vario 150 ini kodenya KZR ya. Jadi ini tuh sedikit lebih besar. Nah dan yang punya PCX itu sedikit lebih kecil. Dan di lubang penahan kampas remnya juga ini tuh sama ya. Jadi ya kalau punya Vario agak besar ya ini juga sama seperti ini, masih kecil ya, kurang besar. Dan contoh akan saya masukin ini buat si penahan kampas remnya. Ini saya masukin ke punyanya Vario. Nah kalau dipaksa ini kan masuk ya. Nah untuk detailnya, nah pastikan masuk ya. Kita coba di punya PCX. Nah ini tuh nggak masuk ya. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi kurang sedikit banget ya. Untuk lubangnya kurang besar sedikit. Terus kita lanjut bahas di bos-bosan buat di paha remnya, as paha remnya. Nah kalau di Vario kan pastinya masuk ya. Tapi kalau di PCX itu nggak masuk ya, kecilan untuk di lubangnya. Ya emang iya kan ini kan punya Vario 150 ya. Tapi nanti kalian ukur aja sesuaiin sama yang punya Vario untuk lubangnya. Nanti mungkin ya ini diperbesar sedikit dan ini juga diperbesar sedikit ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya sekian dulu. Kita akan lanjut ke tukang bubutnya ya. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Nah oke, dan ini penampakannya setelah dibubut untuk lubang paha remnya. Nah dan sorry banget ya untuk proses pembubutannya itu nggak saya rekam ya, karena waktu itu si tukang bubutnya itu lagi sibuk ya, makanya ya ditinggal ya. Dan untuk hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk si penahan kampas remnya. Nah dan ini kan kodenya K97 ya, punyanya Honda PCX lokal. Nah untuk bubutnya itu sesuaikan aja ya sama bos-bosan si untuk as paha remnya. Jadi saya kurang tahu untuk perhitungannya berapa gitu. Jadi intinya kalian ya bilang aja, tinggal sesuaikan saja ya. Nah dan untuk si penahan kampas remnya ini saya dipotong ya. Nah dan di bagian sini nggak saya lubangin. Nah bisa kalian lihat sendiri ya. Nah ini nggak saya lubangin. Jadi hanya mengukur kedalaman si penahan kampas remnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi langsung saja kita lanjut ke proses pemasangannya. Nah, oke, jadi sebelum kita memasang si crank skardanya,
Jadi kita mau pasang dulu ya untuk si kabel remnya dan handle kirinya ya. Jadi nanti kan kita mau pasang si kabel rem, jadi kita harus bongkar dulu si bodinya ini. Oke, jadi saya dipercepat aja ya biar tidak memakan durasi. Oke, dan ini bodinya sudah saya lepas semua ya. Nah, dan bodi depan, belakang ya, samping juga sudah saya lepas. Nah, jadi nanti kalau bisa ya kalian buat di bodi kasar yang di tengah itu kalian harus lepas juga, nanti biar enak ya pas pemasangan si kabel remnya. Jadi biar kabel remnya itu masuk ke tengah. Ya, nanti juga akan saya jelaskan lagi ya. Karena saya di sini tidak dilepas untuk si bodi kasar di tengahnya itu pas di ya posisi tutup benching itu ya. Jadi nanti kalian harus dilepas saja biar enak. Oke, dan ini bahan-bahan yang kita siapkan buat downgrade pengereman PCX lokal. Nah, sebelumnya saya sudah pernah upload video pas ya tentang bahan-bahan untuk kita upgrade pengereman PCX lokal ya, tetapi videonya terhapus. Nah, dan bagi kalian yang mungkin sudah menonton video saya yang tentang upload pengereman PCX lokal atau bahan-bahan untuk pengereman PCX lokal, mungkin kalian sudah tahu ya. Ya, tetapi nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, jadi langsung saja kita lanjut pemasangan rem belakangnya. Jadi di sini saya menggunakan rem kopling punyanya CB150R ya. Jadi ini untuk pengereman belakangnya saya sementara pakai handle kopling CB dulu. Nah, dan sekarang kita masukkan dulu untuk si kabel remnya. Nah, dan untuk kabel remnya ini saya menggunakan Vario karbu. Nanti untuk urutannya akan saya jelaskan kembali ya di akhir video. Nah, untuk bahan-bahan yang saya beli itu kalian bisa cek aja ya di deskripsi video ini. Jadi sudah saya kumpulkan semua bahan-bahan yang saya beli dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk downgrade pengereman PCX lokal. Nah, untuk kabel rem belakangnya kurang lebih seperti ini ya nantinya. Oke, sekarang kita pemasangan handle koplingnya. Nah, dan ini si handle koplingnya sudah terpasang, atau ya handle rem belakangnya sudah terpasang ya. Oke, setelah itu kita lanjut pemasangan handle rem kanannya. Nah, dan di sini untuk handle rem kanannya saya menggunakan punyanya ADV. Kenapa saya pakai punyanya ADV? Karena ya biar sama aja ya sama handle kirinya. Kan handle kirinya itu warnanya hitam. Nah, dan ini untuk handle kanannya saya menggunakan ori ADV ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan crankcase gardanya ini ya. Setelah si crankcase gardanya sudah terpasang, jadi kita lanjut ke pemasangan kampas rem belakangnya.
Nah, dan ini untuk si kampas rem belakangnya kita setel dulu di bagian paha remnya biar si pengeremannya itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalian ya sesuaikan sendiri aja ya, atur-atur sendiri untuk si paha remnya biar nanti pas di pengeremannya itu enak. Nah, jadi poin terpentingnya itu ada di sini ya. Jadi kalian harus pinter-pinter menyetel si setelan paha remnya atau menyetel rem belakangnya ya. Jadi penyetelannya harus baik dan benar. Kenapa harus baik dan benar? Jadi nanti biar posisi rem belakangnya ditekan itu bisa mengerem dengan baik. Setelah menyetel si kampas rem belakangnya, kalian jangan lupa untuk isi kembali untuk si oli gardannya. Nah oke, dan sekarang untuk kabel rem belakangnya sudah terpasang ya. Jadi buat urutan si kabel rem belakangnya ini kalian bisa lihat aja ya di video ini. Nah, dan untuk switch starternya ini saya hanya jumper aja menggunakan kabel. Nah, dan untuk urutan selang remnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian perlihatkan aja ya. Nah, dan terus untuk urutan kabel remnya kalian nanti tinggal ya sesuaikan aja. Jadi sudah adalah urutannya. Jadi kalian tinggal ikutin aja alurnya. Dan untuk ke sampingnya ini lebih enak itu bodinya kalian lepas juga ya. Bodi kasarnya. Jadi biar terlihat jelas. Benarnya kan ke tengah ya, tetapi ini saya ke samping ya karena saya lupa tadi nggak saya lepas untuk si bodi kasar tengahnya. Nah, dan terus kalian ikutin aja ke bawah. Ya intinya sih ikutin aja alurnya. Nah, dan untuk patokannya ini di bracket selang rem belakangnya. Jadi patokannya seperti ini ya. Untuk si selang rem belakangnya nanti kalian pasang di baut. Terus kalian ke bawahnya. Nah, dan disitu kan ada lubang ya seperti pada umumnya rem belakang tromol matic itu kalian masukin ke tengahnya. Terus untuk si paha remnya ini sementara saya menggunakan paha rem Vario 150 yang new. Dan untuk link pembeliannya juga ada ya di deskripsi video ini. Oke, sekarang penampakannya sudah terpasang. Nah, dan ada satu lagi yang belum saya bahas. Nah, kan untuk kabel rem belakang orinya PCX itu ini saya lepas ya. Jadi ini urutannya si kabel rem belakang orinya. Dan kalian kalau nggak mau dilepas juga ya nggak masalah. Tetapi ini saya lepas aja ya untuk si kabel rem belakang orinya.
Ya, dan untuk cara lepasnya juga kalian tinggal sesuaikan aja ya urutan alurnya si bawaan kabel rem PCX-nya. Nah, kan saya lepas dari atas. Nah, ini kan si dudukan kabel rem belakangnya. Jadi arahnya ke sana ya, ke belakang. Ya, nanti kalian kalau sudah bongkar sendiri, nanti kalian tinggal cek aja ya untuk urutannya si kabel rem belakang orinya. Nah, dan ini penampakan kabel rem belakang orinya yang sudah saya lepas. Ini untuk kabel rem belakang orinya. Jadi ini tuh seperti kawat gitu ya. Nah, dan untuk proses pelepasan kabel rem belakang orinya, sorry enggak saya videoin, lupa. Tapi di sini saya hanya menjelaskan saja. Nanti intinya sih kalau kalian udah dibongkar itu ya tinggal cek aja ya untuk jalur-jalurnya. Nah, oke, dan sekarang akan saya review ulang lagi untuk pembahasan rubah pengereman PCX lokal dari cakram ke tromol. Sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, dan sudah terpasang velg varionya. Nah, dan di depan itu PCX saya kan versi ABS ya, jadi saya tetap memilih untuk sensor ABS-nya saya pasang. Jadi kalian nanti buat memasang si sensor ABS-nya kalian harus beli lagi untuk adaptornya. Dan untuk adaptornya juga nanti untuk pembahasan velg depannya juga ada, tetapi saya bisa ya, dan nanti belum saya upload. Jadi makanya kalian subscribe dulu biar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut dulu bahas dari depan. Dan di sini saya untuk pengereman belakangnya, untuk si handle rem belakangnya ini tuh sebenarnya punyanya handle kopling punyanya CB150R atau Tiger Mega Pro. Nah, dan untuk link pembelian handle koplingnya ini kalian bisa cek di deskripsi video ini. Jadi sudah ada ya untuk link pembeliannya. Jadi ini tuh original punyanya motor CB150R. Nah, dan buat switchnya juga ini saya beli lagi. Untuk switchnya ini kalian bisa cek juga link pembeliannya di deskripsi video ini. Terus untuk si switch starternya ini saya hanya jumper saja ya menggunakan kabel. Jadi untuk menyalakan si motornya itu kalian tidak usah tekan handle rem lagi, jadi hanya tekan starternya saja. Nah, oke, dan ini untuk si kabel remnya saya menggunakan Vario Karbu. Nah, dan ini untuk kodenya KVB. Seperti biasa untuk link pembeliannya juga ada di deskripsi. Jadi semua full yang saya bahas di sini untuk link pembeliannya kalian tinggal cek aja ya di deskripsi video ini. Oh ya, dan ini untuk si setelan koplingnya juga ini satu set ya sama ini. Jadi si dudukan rumah koplingnya dan handlenya, jadi ini sudah satu set. Kecuali si switch lampu belakangnya ini yang ada di sini nih, ini beda lagi, terpisah. Intinya kalian tinggal cek aja ya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke kanan. Nah, dan ini untuk handle kanannya ini saya pakai punya ADV, jadi ini original Hondanya. Jadi untuk handle kanannya ini saya pakai punya ADV, jadi ya biar nyamain warna hitamnya ya sama handle kirinya, jadi biar serasi aja. Nah, kan kelihatan juga lebih simple juga ya, hitam-hitam ya, tinggal ganti-ganti baut stainless aja. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Oke, mungkin untuk bagian atas sudah selesai. Oke, dan ini untuk pengereman belakangnya kita bahas dari paha rem dulu. Nah, dan di sini saya sementara menggunakan paha rem Vario 150 yang new. Nanti juga bakalan saya ganti, tapi next project yang berikutnya ya. Makanya kalian subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Nah, dan di sini untuk posisi masuknya selang remnya atau kabel remnya.
Nah, ini kan yang saya bilang tadi, ini patokan bracket kabel rem belakangnya. Jadi ini saya ambil dari punyanya motor Bijaya ya. Untuk si keleman selang, untuk si keleman kabel rem belakangnya. Nah, jadi ke situ untuk posisi kabel rem belakangnya. Ya nanti kalian ikutin aja ya, untuk jalurnya atau alurnya kalian sesuaikan saja. Dan terus kalian harus pintar-pintar juga ya metel posisi paha rem belakangnya ini. Nah kan ini kan posisinya untuk si kampas rem belakangnya masih baru. Nah apalagi kan kalau motor baru itu ya posisi paha remnya agak ke belakangnya ke sini. Jadi menandakan si kampas remnya itu masih tebal. Atau kalian bisa lihat dari sini. Nah di sini kan ada tanda panah. Jadi ini kalau si paha remnya, si panah di paha remnya ini di bawahnya tanda panah ini yang coakan, yaitu tandanya kampas remnya sudah tipis ya. Nah ini untuk sebelah kanannya. Nah ini kan masih punyanya arm PCX orinya, PCX lokal yang orinya. Ini kan masih ada apa sih, seperti ya dudukan buat si kampas rem belakangnya. Kalau punyanya PCX lokal yang di Thailand itu kan nggak ada ya. Jadi kelihatannya lebih bagus saja, lebih clean, lebih simple. Tapi ini saya masih pakai orinya PCX lokal yang masih menggunakan rem cakram. Ya mungkin akan saya ganti ya untuk si armnya, pakai yang punyanya PCX Thailand yang gak ada dudukan buat si cakram belakangnya ini. Nah dan di sini juga ya, kalau PCX Thailand kan yang lokalnya itu nggak ada lubang untuk keleman si selang rem belakangnya ini. Oke, mungkin pembahasan perubahan tentang pengereman belakang PCX lokal kurang lebih seperti ini ya. Nah tetapi buat kalian yang misalnya mau downgrade ke pengereman PCX lokal dan kalian males buat bubut sendiri atau gimana, kalian bisa juga ya saya ngerjain. Kalian tinggal lepas untuk crankcase gardanya, terus kalian tinggal kirim aja ke saya. Jadi itu juga kalau ada yang mau, kalian nanti bisa DM aja ya ke IG saya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video rubahan tentang pengereman PCX lokal dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita bertemu di video berikutnya.